Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga masih dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga. Jumpa lagi di YouTube channel aku. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan hari ini. Alhamdulillah sudah weekend lagi ya bun. Nah kan hari ini hari Minggu aku bangun seperti biasa nih. Setelah sholat subuh aku nggak langsung ke dapur. Berhubung anak sekolah libur jadi masak-masaknya dimulai jam 6-an. Nah ini karena hari libur jadi agak santai gitu ya bun. Masak-masak dan beres-beresnya nggak dikejar-kejar waktu. Ini aku mulai beresin mainannya si Dede Abi. Nanti aku lanjut buka pintu dan jendela juga supaya udara segarnya masuk. Nah kan di luar sudah terang ya bun. Lanjut lagi nanti aku ke dapur. Biar hari libur tapi masak-masak nggak libur ya bun. Karena nanti orang rumah pasti minta makan setelah bangun tidur. Nah mumpung yang lain belum bangun, aku langsung menuju ke dapur buat masak. Tapi sebelumnya aku mau nyuci baju dulu supaya pakaian tidak menumpuk. Jadi aku tiap hari harus nyuci baju. Biasanya kalau weekend itu aku libur nyuci bajunya. Tapi karena dari kemarin pakaian kotornya banyak, jadi hari ini aku nyuci baju. Nah ini aku lagi buka pintu dapur. Sebelum nyalain mesin cuci, ini aku pisahkan dulu pakaian rumahan dan pakaian kerja suami. Kalau pakaian rumahan tidak terlalu kotor dan berdebu. Beda dengan baju suami yang dipakai keluar untuk kerja. Bunda-bunda semua sambil aku beraktivitas pagi ini mulai dari masak, nyuci baju, dan nyapu, aku juga mau sharing-sharing mengenai tips berhemat ala ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku ingin sharing tips hemat setiap hari agar hidup lebih sejahtera. Mau keuangan stabil, berhemat salah satu caranya. Hemat dalam menggunakan uang belanja atau bulanan agar hidup tenang dan bahagia. Mungkin saja kondisi pandemi yang terjadi sebelumnya berdampak pada masalah keuangan rumah tangga kita masing-masing ya bun. Nah sebaiknya kita mulai kembali mengatur keuangan. Kencangkan ikat pinggang dan pangkas pengeluaran yang tidak terlalu mendesak atau masih bisa kita tunda. Kalau kita mensiasati penghematan ini, keuangan dijamin aman tanpa menyiksa diri karena kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, berikut adalah tips menerapkan hidup hemat agar hidup lebih sejahtera. Yang pertama, utamakan kebutuhan bukan keinginan. Kita perlu memisahkan kebutuhan dan keinginan. Kalau menuruti keinginan, tidak akan ada habisnya. Misalnya, ingin ganti HP baru, padahal itu bukan kebutuhan yang utama, karena sifatnya masih bisa ditunda. Sebaiknya alokasikan uang pada kebutuhan yang benar-benar penting dan mendesak. Utamakan uang untuk membeli sembako, membayar tagihan rutin seperti listrik, air, bayar kontrakan, atau cicilan rumah, SPP anak sekolah, maupun kebutuhan lainnya. Yang kedua, jaga mata dan nafsu saat berbelanja. Ketika kita berbelanja kebutuhan pokok, jangan mudah tergiur pada promo-promo yang ditawarkan, terutama pada barang-barang yang tidak ada dalam daftar belanjaan. Kalau gelap mata bisa-bisa kita kalap ya bun, apalagi pas di awal bulan tuh, pas gajian masih banyak-banyaknya. Menghabiskan uang pada barang-barang yang tidak bermanfaat kecuali ada promo pada barang-barang yang akan kita beli agar pengeluaran lebih hemat. Tapi hati-hati ya bun dengan promo yang menjebak. Yang ketiga, cari barang yang lebih murah. Agar lebih hemat, kita bisa mengganti barang yang harganya lebih mahal dengan barang yang harganya lebih murah. Misalnya nih, kita saat membeli sabun cuci piring, biasanya kita memakai merek A dengan harga yang lebih mahal. Dan ternyata dengan kualitas yang sama dan harganya lebih murah ada merek B. Nah, kita lebih baik memilih yang merek B agar pengeluaran bisa dihemat ya bunda-bunda. Yang keempat, kurangi kebiasaan membuka situs-situs belanja online.
Pada zaman sekarang ini, banyak situs belanja online bermunculan. Tinggal buka dari ponsel, pilih barang, lalu bayar. Belanja jadi lebih mudah. Ini yang bisa bikin kita hilaf. Apalagi harga barang tersebut lebih murah dibandingkan toko offline. Karena ada promo yang ditawarkan, misalnya diskon, flash sale, dan bebas ongkir. Siapa sih yang tidak tergiur ya Bun? Tapi kalau kita mau berhemat, kurangi membuka situs-situs belanja online. Dengan begitu kita bisa terhindar dari pengeluaran yang tidak diinginkan. Kalau belanja ini dan itu di luar kebutuhan pokok, maka pengeluaran kita akan membengkak. Yang kelima, sisihkan uang untuk tabungan, dana darurat, dan investasi. Berhemat bukan berarti mengabaikan tabungan, dana darurat, dan investasi. Kita bisa menyisihkan untuk ketiganya. Tabungan dan investasi sangat penting untuk masa depan keuangan. Sementara dana darurat disiapkan untuk kondisi yang mendesak dan sifatnya tidak terduga. Seperti nih misalnya sakit, kehilangan pekerjaan, dirumahkan, kecelakaan, dan sebagainya. Walaupun kita berharap itu semua tidak terjadi ya Bun. Yang keenam, hidup sederhana dan minimalis. Hemat bukan berarti pelit. Berhemat berarti kamu harus menerapkan hidup sederhana dan juga hidup minimalis. Tidak menghamburkan uang, boros, hidup bermewah-mewahan. Gunakan uang untuk hal-hal yang bermanfaat. Dengan hidup sederhana, peluang untuk menambah aset sangat memungkinkan. Uang dari penghematan ini bisa untuk merintis usaha, misalnya membeli properti, membuka usaha lainnya, agar ada pemasukan sampingan yang bisa ditabung untuk masa depan. Jadi, hari tua lebih terjamin. Nah, kalau mau keuangan terjamin, mulai sekarang kebiasaan kita diubah dalam mengatur keuangan, apalagi dengan gaji yang kecil. Berikut ini ada beberapa cara mengatur keuangan ketika gaji kecil. Yang pertama, merencanakan anggaran belanja bulanan. Sangat penting menyusun anggaran belanja bulanan pas waktu gajian tiba, secara tertulis agar mengetahui dengan pasti kebutuhan bulanan diri sendiri dan keluarga. Buat daftar bulanan apa saja yang hendak dibeli saat gajian tiba. Yang kedua, kurangi makan di luar. Godaan untuk makan di luar atau di restoran terkadang tidak bisa kita hindari, apalagi saat tanggal gajian. Boleh-boleh saja sih sesekali kita makan di restoran bersama keluarga, tetapi sebaiknya ini tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Bukannya nikmat, tapi bisa jadi uang gajian yang sudah dicari dengan susah payah bisa habis dengan cepat. Untuk menghemat pengeluaran bisa dengan memasak di rumah. Apalagi kita sudah belanja mingguan food preparation, jadi kita bisa maksimalkan. Yang ketiga, manfaatkan promo. Biasanya menjelang momen istimewa atau tanggal-tanggal khusus, banyak plafon menawarkan diskon besar-besaran. Ini bisa dimanfaatkan sebagai cara mengatur keuangan rumah tangga ketika gaji kecil yang dapat menguntungkan, bukan berarti belanja dengan boros ya, tetapi untuk belanja kebutuhan rumah tangga dengan harga murah. Yang keempat, melunasi tagihan tepat waktu. Hindari membayar tagihan ketika jatuh tempo atau melewati batas waktu, karena ada dendanya nanti. Seperti membayar listrik, PAM, TV kabel, sebisa mungkin dibayarkan tepat waktu. Yang kelima, jangan punya satu rekening. Dengan tidak memiliki satu rekening saja, kita dapat merencanakan keuangan dengan baik. Selain rekening operasional untuk kebutuhan sehari-hari, kita juga harus memiliki satu rekening lainnya untuk dana tabungan. Nah, rekening inilah yang tidak boleh diutak-atik. Rekening ini nantinya yang kita gunakan untuk mencapai satu tujuan di masa depan. Demikian itu tadi cara mengatur keuangan ketika gaji sedang kecil. Alhamdulillah, ini kita sudah di akhir video. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah mendukung aku dan nonton YouTube channel aku dari awal sampai akhir.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.